Perkenalkan, nama saya Tiara Ritonga. Saya dari kelas PSPK 20B, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan ataupun memaparkan pembahasan dari 3 butir soal KN MIPA. Sebelumnya ada 6 butir soal. Di sini saya memilih nomor 2, nomor 4, dan juga nomor 6 untuk dibahas. Nah, langsung saja ke soal nomor 2. Nah, tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 32,8 mmHg. Sewaktu melarutkan 2 mol Na2SO4 dalam 108 gram air, maka akan terjadi penurunan tekanan uap jenuh sebesar. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menjawab soal ini yaitu kita buat diketahui dan juga ditanya. Nah, di sini diketahui tekanan uap air murni yang kita simbolkan dengan P derajat sama dengan 32,8 mmHg. Kemudian diketahui juga suhu, kita simbolkan dengan T besar sama dengan 30 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin yaitu dengan menambahkan 30 ditambah 273 sama dengan 303 Kelvin. Kemudian diketahui juga mol dari Na2SO4, di mana Na2SO4 di sini merupakan zat terlarut dan air merupakan pelarut. Sehingga diketahui kita buat N terlarut atau N dari Na2SO4 sama dengan 2 mol. Kemudian untuk gram H2O atau gram pelarut sama dengan 108 gram. Yang ditanya adalah delta P atau penurunan tekanan uap. Nah, untuk penyelesaian soal ini, seperti yang biasa kita ketahui, untuk mencari penurunan tekanan uap, biasanya kita hanya menggunakan delta P sama dengan XT dikali P derajat. Namun berbeda di soal ini karena Na2SO4 merupakan salah satu dari larutan elektrolit, yaitu larutan elektrolit kuat, maka untuk mencari penurunan tekanan uap, kita akan mencarinya dengan delta P sama dengan X terlarut dikali P derajat dikali I. I di sini adalah faktor Van Hoff. Nah, di sini dalam soal yang diketahui masih hanya P derajat atau tekanan uap air murni. Berarti kita harus mencari X terlarut dan juga faktor Van Hoff atau I dari Na2SO4. Nah, X terlarut bisa kita cari dengan rumus N terlarut per N terlarut ditambah N pelarut. Seperti yang tadi, N terlarut adalah Na2SO4, kemudian N pelarut adalah H2O atau air. Karena di soal sudah diketahui N terlarut atau N dari Na2SO4, maka yang perlu kita cari hanya mol dari pelarut. Nah, untuk mencari mol, rumusnya adalah gram per mR. Gram dari air yang sudah diketahui tadi adalah 108 gram, kemudian MR dari air atau H2O itu sama dengan 18. 18 ini dari AR dari H1, berarti menjadi 2 kali 1. AR dari O sama dengan 16, berarti menjadi 2 ditambah 16 sama dengan 18. Nah, gram ke gram hilang, kemudian 108 per 18 sama dengan 6 mol. Satuannya tinggal mol karena gram ke gram tadi sudah mati. Karena kita sudah mengetahui ataupun mendapatkan N pelarut, maka kita tinggal mencari X terlarut dengan memasukkan rumus tadi. X terlarut sama dengan N terlarut per N terlarut ditambah N pelarut. N terlarut tadi 2 mol, kemudian per 2 mol ditambah N pelarut sama dengan 6 mol. 2 mol per 8 mol, X terlarut sama dengan 0,25. Kemudian kita akan mencari faktor Van Hoff atau I dari Na2SO4. Rumus untuk mencari I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nah, karena Na2SO4 itu merupakan larutan elektrolit kuat, maka nilai dari alfa itu sama dengan 1. Sehingga I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. N di sini adalah jumlah ion. Kita ionkan Na2SO4 sama dengan Na positif ditambah SO4 2 negatif. Kita tambahkan 1 dengan 2 sama dengan 3, sehingga N-nya menjadi 3. Karena N sudah diketahui, 1 ditambah 3 dikurang 1 dikali 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, untuk cara cepatnya, teman-teman juga bisa menggunakan langsung cara cepat jika
dia merupakan larutan elektrolit di mana sudah ditentukan faktor disosiasi atau alfa itu sama dengan 1, maka teman-teman tidak usah mencari dengan rumus seperti ini. Tinggal cari jumlah ion ataupun N. Seperti ini Na2SO4 sama dengan Na positif tambah SO4 2 negatif. 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Teman-teman tidak perlu melakukan ini karena alfanya itu sudah sama dengan 1. Mau teman-teman langsung ataupun menjabarkan seperti ini, hasilnya juga sama. Jadi teman-teman silakan pilih mau yang buat seperti ini atau bisa juga dengan cara yang panjang seperti ini. Nah, karena eksterlarut tadi sudah diketahui, P derajat atau tekanan uap air murni sudah diketahui, I juga sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan dalam rumus. Delta P sama dengan eksterlarut dikali P derajat dikali I. Eksterlarutnya 0,25, P derajat 32,8 mmHg, kemudian I sama dengan 3, sehingga delta P sama dengan 24,6 mmHg. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penurunan tekanan uap jenuh dari soal tersebut adalah 24,6 mmHg. Baik, lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, soal nomor 4, senyawa IF5 mempunyai struktur geometri oktahedral. Tentukan banyaknya elektron bebas dan berikatan pada ikatan senyawa tersebut. Nah, sama seperti langkah pertama tadi, yang pertama kita buat dulu diketahui dan juga ditanya. Nah, diketahui dalam soal terdapat namanya senyawa IF5 dengan struktur geometri oktahedral. Nah, yang ditanya adalah pasangan elektron bebas dan juga pasangan elektron berikatan. Kita simbolkan dengan PEI untuk pasangan elektron ikatan dan PEB untuk pasangan elektron bebas. Nah, setelah kita membuat diketahui dan juga ditanya, kita ke penyelesaian. Nah, senyawa IF5 itu terdiri dari 2 unsur atom, yaitu iodin dan juga fluorin. Ini sama-sama berada di golongan 7A, sehingga nantinya akan memiliki elektron valensi yaitu 7. Nah, iodin itu memiliki nomor atom 53. Kita konfigurasikan 28, 18, 18, 7. Kemudian F, nomor atomnya 9, 27. Nah, keduanya ini sama-sama memiliki elektron valensi yaitu 7. Di mana fluorin itu membutuhkan masing-masing 1 elektron dari atom I agar nantinya dia bisa oktet ataupun stabil. Nah, untuk menentukan berapa banyak pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebasnya akan lebih mudah jika kita menggambarkan struktur ikatan senyawa IF5 dengan menggunakan struktur Lewis. Nah, di sini sudah jelas digambarkan di mana atom pusat dari IF5 itu adalah atom I, sehingga dia berada di tengah. Nah, kemudian di sisi samping atasnya buat unsur atom F, dengan nomor atom 9 menjadi elektron valensinya 7. Nah, di sini I juga memiliki elektron valensi 7. Kita buat 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin akan lebih baik jika menggunakan berwarna. Baik, di sini I memiliki elektron valensi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 elektron valensi dari I. Kemudian ada F, ini ada 2, 4, 6. Kemudian yang ini 1. Kemudian 2, 4, 6. Yang ini juga 1. 2, 4, 6, 1. 2, 4, 6, 1. 2, 4, 6, 1. Nah, di sini sudah semua elektron valensinya dituliskan. Nah, di sini ada yang namanya berikatan. Nah, F dengan I, kemudian F dengan I, F dengan I juga. Nah, F dengan I, F dengan I. Nah, di sini ada 5 nih. Sudah ada 5 elektron yang berikatan, berarti tinggal 2 lagi, 2 yang tidak berikatan dengan atom manapun. Nah, sehingga dari gambar ini sudah jelas kita lihat bahwasanya
pasangan elektron ikatan dari IF5 itu adalah sebanyak 5. Terus dulu agar lebih bagus. Oke, baik. Nah, di sini terdapat 5 elektron ikatannya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terdapat 5 elektron ikatan, di mana I itu berikatan dengan atom F. Kemudian ada lagi 2 elektron bebasnya. 2 ini kita katakan satu pasang elektron bebas, di mana seperti pengertian yang sudah kita ketahui, PeI itu pasangan elektron ikatan, artinya dia berikatan dengan atom lain, dan PeB dia tidak berikatan dengan atom manapun, artinya dia tetap tidak terikat dengan atom lain. Jadi dari sini sudah bisa disimpulkan pasangan elektron ikatannya tadi 5, kemudian pasangan elektron bebasnya adalah satu pasang. Dan soal yang terakhir adalah soal nomor 6. Nah, soalnya senyawa organik atau X mempunyai massa molekul Mr58 dan mengandung 60% berat C. Jika zat X dioksidasi, itu akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, zat tersebut adalah, dalam soal ini diketahui massa molekul relatif dari X, di mana X ini belum diketahui unsur apa ataupun senyawa apa, tapi diketahui massa molekul relatifnya itu 58. Kemudian persen massa C dalam X itu sama dengan 60%. Kemudian yang ditanya adalah zat X itu apa? Senyawa X itu namanya apa gitu. Jika zat dengan catatan, jika zat X dioksidasi akan dihasilkan yang namanya asam karboksilat. Ini nantinya menjadi suatu acuan sehingga nantinya kita bisa mendapatkan zat X itu apa. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari dulu jumlah atom C. Karena tadi kan dikatakan bahwa di unsur senyawa X tadi ada yang namanya persen massa atom C. Berarti nanti di X itu ada pasti atom C. Nah, untuk mencari jumlah atom C, kita berangkat dari rumus massa unsur dalam senyawa sama dengan jumlah atom dikali AR per MR dikali 100%. Nah, karena yang mau kita cari adalah jumlah atom C, maka persen massa C sama dengan jumlah atom C dikali ARC per MRX dikali 100%. Nah, persen massa C itu sudah diketahui dalam soal, yaitu 60%. Sama dengan jumlah atom C dikali ARC itu adalah massa atom relatif dari C, yaitu 12 gram per mol per 58 gram per mol. 58 ini tadi sudah diketahui dalam soal, dikali 100%. Nah, kita kali silang, 60% dikali 58 gram per mol sama dengan jumlah atom C dikali 12 gram per mol dikali 100%. 60 dikali 58, 3.480 sama dengan jumlah atom C dikali 12 kali 100, 1.200. Sehingga jumlah atom C sama dengan 3.480 dibagi dengan 1.200. Nah, jumlah atom C itu sama dengan 3. 3.480 dibagi 1.200 itu merupakan hasilnya 2,9, sehingga kita bulatkan menjadi 3. Makanya di sini buat 3 dalam kurung pembulatan dari 2,9. Nah, berangkat dari acuan yang tadi yang telah diberikan bahwasanya jika zat X dioksidasi itu akan dihasilkan asam karboksilat. Nah, salah satu sifat kimia dari gugus fungsi aldehida jika dioksidasi nantinya akan dihasilkan asam karboksilat, tetapi jika dioksidasi dengan menggunakan senyawa KMNO4 atau K2CR2O7. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya zat X yang ditanya di dalam soal itu merupakan gugus fungsi dari aldehida. Karena apa? Karena aldehida itu jika dioksidasi dengan KMNO4 ataupun K2CR2O7 akan dihasilkan yang namanya asam karboksilat. Sehingga dengan jelas bahwa zat X itu merupakan gugus fungsi dari aldehida. Nah, zat X gugus fungsi aldehida dengan tadi 3 atom C yang sudah dicari di awal. Nah, ini merupakan penggambaran dari zat X yang tadi dengan 3 atom C, 1, 2, 3.
CH3, CH2, CO, kemudian H. Nah, ini dinamakan dengan propana. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan baik dalam penjelasan, penulisan, ataupun tutur kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.